Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Menteri dan Pak Dubes. Di sini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai aspirasi dari teman-teman guru. Yang pertama terkait ujian nasional. Mohon info lebih lanjut mengenai kejelasan jadwal maupun petunjuk teknis pelaksanaan ujian nasional yang rencananya akan dilaksanakan di bulan November. Terkait ujian nasional ini, apakah nanti siswa PKBM atau kesetaraan paket A, B, dan C juga akan diikut sertakan. Kemudian yang kedua terkait pembangunan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Tentu saja sekolah bangunan ini adalah bagian penting dari pembelajaran yang dilaksanakan di sini. Kami mohon jika dimungkinkan ada percepatan pembangunan gedung SIKL sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih optimal serta kapasitas siswa yang ditampung dapat ditingkatkan. Serta kami mengusulkan permohonan untuk menyewa 1 lantai lagi untuk gedung yang saat ini digunakan untuk pembelajaran pada pembelajaran tahun depan, karena dimungkinkan akan ada penambahan jumlah siswa dan juga rombel untuk pembelajaran pada tahun berikutnya. Yang ketiga, ini terkait program makan siang gratis yang berlaku di Indonesia. Apakah program ini juga bisa sampai di SIKL dan juga Sanggar Mendingan? Yang pertama, untuk makan bergizi gratis itu pelaksananya Badan Gizi Nasional, bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena ini nanti kepada kepala Badan Gizi, apakah yang di Malaysia atau sekolah Indonesia di luar negeri yang lainnya juga dapat itu. Tapi kalau saya lihat dari wajahnya sebenarnya lebih bergizi dari sudah terjawab. Ini adalah makanannya para menteri sepertinya itu. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan ujian, kita baru menyelenggarakan ini, nggak apa-apa, agak bocor sedikit nggak apa-apa, walaupun sebenarnya belum kami umumkan. Kami baru akan menyelenggarakan nanti namanya itu tes kemampuan akademik. Itu baru bulan November tahun 2025 untuk SMA. Untuk SD dan SMP baru akan ada tahun 2026. Karena itu ya kita siapkan saja sebagaimana mestinya, dan itu hanya untuk, kalau yang tingkat SMA itu hanya untuk 4 mata pelajaran. Yang wajib adalah matematika dan bahasa Indonesia. Kemudian pilihannya kalau yang IPA bisa milih 2 mata pelajaran, yang IPS juga boleh memilih 2 mata pelajaran. Insya Allah tesnya tidak susah, karena di dalam tes itu tidak ada lulus dan tidak lulus. Yang ada adalah nilai Anda berapa, yang dengan nilai itu Anda bisa melanjutkan kemana. Ini di dalam itu belum saya sampaikan, ini bocoran ini Mas. Iya. Terima kasih bocorannya. Mungkin masih agak saya sendiri, tapi ini bocor halus saja. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan apa tadi, beasiswa yang untuk Indonesia Maju itu, karena kami kementeriannya sekarang diorganisasi menjadi 3 menteri, bukan dipecah ya, saya pakai istilah diorganisasi menjadi 3 menteri, maka untuk kuliah tidak lagi menjadi kewenangan kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi menjadi kementerian kakak kami, yaitu Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah itu kalau sekarang belum ada, memang berarti memang tidak ada di kami lagi. Nanti tanyanya kepada Pak Satrio kalau dulu ke sini. Gitu. Karena kalau dulu ada, karena kementeriannya kan 1. Nah sekarang kementeriannya menjadi 3, sehingga beasiswa itu memang sudah diselenggarakan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, dan beliau juga sudah bersurat kepada saya untuk selanjutnya program kuliah ke luar negeri melalui skema beasiswa Indonesia Maju itu penyelenggaranya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kemudian yang berikutnya Pembangunan SKL. ya itu saya harus kepada siapa nih, ke Pak Dubes atau kepada Pak Atas? Karena itu
Tapi laporannya sudah sampai kepada kami dan mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Awalnya Pak Firdaus menyampaikan bisa diresmikan ketika saya kesini, gitu. Tapi karena hal-hal teknis belum dapat sekarang, mudah-mudahan nanti bisa segera dipenuhi aspirasi Ibu. Kemudian yang berkaitan dengan Jambore GTK nanti kami sampaikan, karena memang hal-hal seperti ini kadang-kadang kendalanya sangat teknis. Misalnya kalau dari luar negeri itu biayanya siapa, jumlahnya berapa, tapi nanti kita akan coba bicarakan supaya para guru-guru di luar negeri ini juga bisa tetap ikut Jambore. Mudah-mudahan alasannya bukan karena kalau luar negeri mesti bagus sehingga mesti menang gitu, sehingga tidak bisa diikutkan. Mudah-mudahan bukan karena itu alasannya. Tapi yang ini bercanda ya tidak serius ya. Karena waktu saya acara hari bahasa itu diantara anak yang juara itu dari sahabat kita yang ada di Kinabalu Pak, itu anak juara dan kami tampilkan untuk di Jakarta dan saya nyalami langsung anak-anak yang juara itu. Kemudian yang berkaitan dengan pelatihan guru, insya Allah kami penuhi. Nanti skemanya apakah dipenuhi oleh GTK atau UMS nanti berikutnya. Tapi kami akan berusaha, memang termasuk prioritas kami dalam masa kepemimpinan ini adalah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru melalui 3 skema. Kualitas melalui pemenuhan kualifikasi guru sehingga berpendidikan D4 atau S1. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan guru, dan yang ketiga peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, tunjangan sertifikasi. Nah, kalau Ibu nanti memerlukan pelatihan, saya kira kita akan bisa organisasi itu, dan ini bagian dari upaya kami untuk termasuk yang tadi saya sebut dengan relawan pendidikan. Itu tidak harus mereka yang D4 atau S1 seperti persyaratan di dalam undang-undang guru dan dosen, tapi boleh ibu rumah tangga seperti Ibu. Malah ibu rumah tangga itu ngajarnya lebih sabar daripada bapak rumah tangga. Nanti kan kita akan ada skema pelatihan-pelatihan crash program, termasuk yang tadi saya sampaikan daerah-daerah 3T itu akan kami coba terapkan dengan mekanisme relawan pendidikan. Bisa juga mengirim guru ke daerah-daerah 3T, tetapi secara cost, secara biaya itu akan jauh lebih tinggi dibanding dengan kita mengirimkan para relawan pendidikan. Mungkin beberapa saat yang lalu kan sedang viral ya. Kalau Muhammadiyah menyebutnya viral, kalau itu menyebutnya viral gitu. Di salah satu kabupaten di Indonesia itu kan memang realitas yang tidak bisa kita anggap sebagai masalah yang sederhana, sehingga harus ada solusi dengan pendekatan partisipasi semesta. Jadi Ibu siapkan saja para pesertanya, nanti disampaikan kepada kami, bisa melalui Dirjen GTK atau langsung kepada kami sebagai Menteri. Insya Allah kami akan usahakan ada pelatihan untuk para guru yang mengajar di sanggar-sanggar belajar Indonesia yang ada di Malaysia ini. Nah, kalau afirmasi SDK SMP memang untuk ADEM itu sementara programnya baru tersedia untuk SMA. Sehingga yang SMP tadi yang Pak Dubes menyampaikan masih kosong, mungkin skemanya itu bisa kita cari dari PIP tadi Pak. Dari PIP insya Allah bisa kita lihat nanti skemanya. Dan memang karena kita ini jumlahnya sangat banyak, tahun ini kalau saya tidak salah ingat alokasi kita untuk PIP itu 17 juta sekian alokasi untuk murid di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan mereka yang di Malaysia ini masuk dalam data itu, tapi sekali lagi semuanya harus berbasis data. Kalau tidak berbasis data nanti bisa jadi temuan, bahkan mungkin menjadi masalah, sehingga sekali lagi Bapak Ibu sekalian tolong diusahakan supaya pendataan para peserta di sanggar-sanggar belajar itu nanti diusahakan seakurat mungkin, dan dengan cara seperti itu nanti akan kita proses di Dapodik.
Nah, kalau namanya ada dalam data pokok pendidikan, maka mudah-mudahan hak-haknya sebagai pelajar Indonesia dimanapun mereka berada dapat kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Kami baru meluncurkan program baru namanya Rumah Pendidikan, yang Bapak Ibu bisa mengupdate data tanpa harus melakukan kunjungan ke Jakarta, bisa langsung update melalui sistem yang sudah kami kembangkan. Nanti bisa dilihat, ini baru saja kami luncurkan, sehingga pemutakhiran data-data ini akan menjadi salah satu cara kita untuk bisa memberikan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi seluruh anak Indonesia. Masih ada lagi Mas Bro? Sudah, saya kira ya, saya kira sudah. Dan ini memang saya juga masih belum hafal tugas-tugasnya karena belum 100 hari jadi menteri. Tapi rasanya sudah lama sekali Pak Dubes, karena memang banyak hal yang harus saya selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi sekali lagi, tetap semangat Bapak Ibu sekalian, janganlah kendala-kendala yang ada membuat kita ini menyerah kepada keadaan. Ciri bangsa yang besar, ciri bangsa yang maju adalah yang senantiasa optimistis terhadap masa depan kita, dan kita yakin, saya setuju sekali dengan Pak Duta Besar, bahwa generasi kita ini harus lebih baik dari kita.